Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunelsa Simbolon dengan NIM 20030267 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan kelas B, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Jadi buat teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan analisis data distribusi frekuensi panjang menggunakan atau dengan bantuan aplikasi Microsoft Excel. Sebelumnya, kita sediakan dulu data yang bakal kita analisis distribusinya. Di sini sudah ada 100 data panjang berat dari ikan kembung lelaki, Lestarius kanaguta, yang bakal jadi objek analisis kita. Setelah itu, kita mencari konstanta-konstanta lain yang dibutuhkan dalam mencari distribusinya. Yang pertama ada N, max, maksimal, min, minimal, median, kemudian ada min, modus, jumlah kelas, range, dan juga interval. N yang dimaksud di sini adalah berapa jumlah data yang ada. Di sini ada 100 data. Kita isi sama dengan 100. Nah, untuk max sendiri artinya adalah jumlah data tertinggi. Nah, kita buat sama dengan MAX, max ya. Klik 2 kali. Kemudian kita blok seluruh data panjang ini. Kemudian tutup kurung, enter. Kita lakukan juga untuk mencari min sama dengan min, klik 2 kali, blok seluruh data. Tutup kurung, enter. Untuk mencari median atau nilai tengah, rumusnya sama dengan median. Klik 2 kali, lalu kita blok kembali datanya. Tutup kurung dan juga enter. Untuk mencari min, rumusnya sama dengan average. Klik 2 kali, blok kembali datanya. Tutup kurung dan enter. Untuk mencari modus atau nilai yang sering muncul, rumusnya sama dengan mode. Yang paling bawah ini, klik 2 kali, lalu blok seluruh data. Tutup kurung dan juga enter. Untuk mencari jumlah kelas, rumusnya sedikit beda ya. Di mana rumusnya adalah sama dengan 1 ditambah 3,32 dikali shift 6. Shift 8 yang tanda bintang ini. Dikali, kemudian buka kurung. Kemudian buka kurung, log, log. Klik 2 kali. Jumlah seluruh data N. Kita klik jumlah N ini. Kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, setelah itu kita cari juga range. Rumus range itu adalah nilai max dikurang nilai min. Sama dengan kita klik nilai max ini kurang nilai min. Kemudian enter. Nah, setelah itu untuk mencari interval rumusnya adalah sama dengan nilai dari range ini dibagi dengan jumlah kelas tadi. Itu jumlah. Kemudian enter. Nah, sudah dapat. Kemudian ini kita bulatkan ya. 764 itu kita bulatkan jadi 8. 5,97 kita apa namanya? Bulatkan menjadi 6. Oke. Nah, setelah ini teman-teman, kita akan membuat tabel baru. Di mana isinya adalah selang kelas. Kemudian di sini selang kelas atas. Kelas bawah dulu teh. Bawah, kemudian di samping itu selang kelas atas, terus
Di sampingnya itu ada frekuensi. Frekuensi. Nah, kita rapikan ya. Oke. Nah, mencari selang kelas itu pertama itu kita mulai dari nilai data terkecil. Kemudian ditambahkan dengan nilai interval tadi. Di mana nilai terkecil dari data ini bisa kita lihat dari si min ini 170. Berarti kita mulai dari 170 sampai ditambah dengan interval atau jarak. Di mana ini ada 6. Berarti 170 tambah 6 itu 176. Nah, kemudian sampai berapa banyak kita akan melakukan selang kelas ini? Itu bisa kita lihat dari jumlah kelasnya, di mana ada 8. Berarti nanti ada 8 jumlah kelas selang kelas yang sama. Kemudian kita lanjut ya untuk selang kelasnya. 177 ditambah dengan 6 lagi. Seperti itu sampai seterusnya. Setelah selang kelasnya sudah ditemukan, sekarang kita akan mencari selang kelas bawah, selang kelas atas, dan juga frekuensi. Adapun cara untuk mencari selang kelas bawah, di mana rumusnya itu selang kelas yang paling kecil ini dikurangi dengan 0,5. 0,5 berarti 170 dikurangi 0,5 berarti 169,5. Kemudian itu sama berarti 177 dikurang 0,5 sama dengan 176,5. Ya, begitulah, begitupun untuk seterusnya. Nah, sedangkan untuk selang kelas atas tadi, artinya berarti jumlah kelas terbesar ini ditambah dengan 0,5. Ditambah 0,5. Berarti 176 ditambah 0,5, 176,5. 183 tambah 0,5, berarti 183,5. Begitupun seterusnya. Nah, udah dapat nih selang kelas bawah, dan juga selang kelas atas. Sekarang kita akan mencari frekuensi dari jumlah setiap kelas ini. Untuk mencari frekuensi itu, kita sama rumusnya itu, pertama itu kita klik data. Nah, di sini ada data analysis, kita klik. Nah, kemudian kita pilih yang histogram. Klik 2 kali. Nah, di sini ada input range dan bin range. Untuk input range sendiri dimasukkan data panjang ini, data seluruh ini. Kita blok ya. Kita blok sampai bawah. Oke. Terus kita klik. Sedangkan untuk bin range kita masukkan batas kelas atas. Seluruh data batas kelas selang kelas atas. Nih, selang kelas atas. Oke. Kemudian kita klik yang output range. Nah, untuk mengisi informasi ini kita bebas. Kita isikan dengan ke kotak sel Microsoft Excel yang kosong. Kita misalkan kita buat di sini ya. Kita klik oke. Okay. Kemudian kita klik oke. Okay. Oh iya. Nah, di sini sudah terlihat apa namanya? Sudah terlihat frekuensi dari tiap batas selang kelas yang ada. Oke, kemudian caranya ya tinggal kita copy saja data ini semua.
Oke, Ctrl C, kemudian pastikan. Oh, shit. Nah, sekarang udah dapat nih koefisien parameternya, selang kelasnya, selang kelas atas dan selang kelas bawah serta frekuensinya. Sekarang kita akan membuat grafik distribusi frekuensinya. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama itu kita blok dulu selang kelas dengan semuanya ya. Kita blok. Setelah itu kita tekan lama kontrolnya ini. Tekan lama. Kemudian kita blok juga frekuensi yang ada ini. Oke. Kemudian kita klik insert. Kita pilih yang kolom. Kemudian kita pilih yang 2 dimensi ini. Yang ini mungkin. Ya, yang ini. Kemudian kita geser dulu ke bawah. Di chat layout kita pilih grafik seperti apa yang kita inginkan, yang kita sesuaikan. Misalnya yang ini. Oke, nah sudah dapat. Ini kita hapus saja. Backspace. Kemudian chart drawing ini kita ganti menjadi distribusi frekuensi panjang pada ikan sesuai dengan data ikan teman-teman semua ya, ikan kembung lelaki Rastreliger tanah burka tutup kurung. Kita rapiin lagi ya. Ini juga kita rapiin. Mungkin kita ganti apa namanya chartnya ya, udah lebih bagus lagi. Ganti. Ini. Oke, nah lebih bagus ini. Tabel garisnya. Nah, ini juga kita ganti jadi Times Roman. Nah, yang di bawah ini namanya ini adalah selang kelas tadi. Makanya kita isi dengan selang kelas. Sedangkan ini adalah frekuensi yang tadi. Kita hapus. Frekuensi. Oke. Jadi teman-teman itu adalah bagaimana cara kita untuk membuat analisis data distribusi frekuensi panjang pada ikan. Nah, setelah ini kita jadi lebih mudah untuk mengetahui serta membaca dari data yang tersedia. Nah, kan untuk data yang awal seperti tadi seperti ini, kita tentunya kurang paham, kurang tahu ini yang paling panjang mana, yang frekuensi data paling banyak di mana, yang paling kecil di mana. Nah, dengan pembuatan distribusi frekuensi inilah kita jadi dibantu agar lebih cepat atau lebih mudah membaca suatu data yang tersedia. Nah, pada grafik seperti ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya selang kelas yang paling banyak itu adalah selang kelas dengan panjang 191 sampai 197 cm. Yang kecil itu yang mana? Yang kecil itu yang panjang tubuh ikan 212 sampai 218 cm. Mungkin kurang kita butuh yang data pasti, kita bisa lihat ke data tabel ini. Nah, di sini langsung terdapat bahwa
Dalam kelas 191 sampai 190 cm itu ada sebanyak 30 data. Yang paling kecil itu tadi, yang 212 sampai 218. Hanya ada satu data ikan saja. Nah, mungkin demikian penjelasan yang boleh saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih.